Apakah kamu pernah merasakan sensasi aneh seperti kesemutan yang tak kunjung hilang, nyeri seperti ditusuk jarum, terbakar, atau bahkan seperti tersengat listrik padahal kamu tidak terluka sama sekali? Bisa jadi itu bukan nyeri biasa. Itu adalah nyeri saraf, sebuah kondisi medis yang sering diremehkan tapi bisa mengganggu kualitas hidup secara ekstrem. Nyeri saraf atau neuropati adalah rasa sakit yang muncul akibat kerusakan atau gangguan pada sistem saraf. Berbeda dengan nyeri biasa yang disebabkan oleh luka pada jaringan otot, tulang, atau kulit, nyeri saraf terjadi karena gangguan pada sistem yang mengatur rasa sakit itu sendiri, yakni saraf tepi atau bahkan saraf pusat. Ini membuatnya sangat unik dan seringkali membingungkan, karena rasa sakit muncul tanpa adanya pemicu yang jelas secara fisik. 1. Nyeri saraf sering terjadi pada penderita diabetes, stroke, infeksi virus seperti herpes zoster, cedera tulang belakang, hingga efek samping kemoterapi. Banyak orang yang menderita tetapi tidak tahu bahwa rasa sakit mereka berasal dari saraf yang rusak. Mereka mungkin hanya mengira itu pegal biasa, masuk angin, atau kurang tidur. Tapi nyeri saraf punya pola khas, muncul tiba-tiba, intens, dan bisa berlangsung terus-menerus meski tidak ada aktivitas yang memicunya. 2. Gejalanya bisa sangat beragam, mulai dari rasa panas terbakar, nyeri menusuk, mati rasa, hingga sensitivitas berlebihan saat disentuh. Bahkan sentuhan lembut seperti gesekan kain baju pun bisa terasa menyakitkan. Kondisi ini dikenal dengan istilah allodynia, di mana hal yang seharusnya tidak menimbulkan sakit justru terasa menyiksa. 3. Nyeri saraf bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Penderita bisa sulit tidur, susah fokus, cemas, bahkan depresi karena rasa sakit yang terus-menerus dan sulit dijelaskan. Aktivitas sederhana seperti berjalan, duduk lama, atau bahkan mengetik bisa terasa menyiksa. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang di sekitar tidak memahami penderitaannya, karena secara kasat mata mereka terlihat baik-baik saja. 4. Pengobatannya tidak bisa disamakan dengan nyeri biasa. Obat anti nyeri umum seperti paracetamol atau ibuprofen seringkali tidak bekerja pada nyeri saraf. Dokter biasanya meresepkan obat khusus seperti antidepresan, antikonvulsan, atau obat modulator saraf lainnya. Tujuannya bukan untuk menghilangkan sumber rasa sakit secara langsung, tapi untuk menenangkan sinyal saraf yang menyimpang. Lalu, apakah nyeri saraf bisa sembuh total? Jawabannya tergantung pada penyebabnya. Jika kerusakan sarafnya masih ringan dan penyebab utamanya bisa diatasi, seperti gula darah tinggi pada penderita diabetes, maka pemulihan mungkin terjadi. Tapi jika kerusakan sarafnya sudah permanen, pengobatan lebih ditujukan untuk mengendalikan gejala agar kualitas hidup tetap terjaga. Selain obat, ada juga terapi fisik, stimulasi saraf, akupunktur, hingga pendekatan gaya hidup sehat yang dapat membantu. Menghindari alkohol, berhenti merokok, memperbaiki pola tidur, dan mengatur asupan makanan juga punya efek besar dalam memperbaiki kerja sistem saraf. Mari kita lihat fakta penting. Tubuh manusia memiliki lebih dari 100 miliar neuron, sel saraf yang saling terhubung seperti jaringan listrik. Ketika satu bagian terganggu, seluruh sistem bisa kacau. Itu sebabnya nyeri saraf bisa menjalar, tidak hanya di satu titik. Misalnya, kerusakan saraf di punggung bawah bisa menyebabkan nyeri hingga ke kaki. Ini yang dikenal dengan istilah sciatica atau saraf terjepit. Ada juga neuropati perifer, di mana saraf yang mengatur tangan dan kaki terganggu. Ini bisa membuat jari-jari terasa seperti ditusuk, kebas, atau tidak bisa merasakan suhu dengan benar. Bahkan banyak penderita tidak sadar saat terkena luka karena sensasi rasa pada kulit menghilang. Lalu ada neuropati otonom yang memengaruhi fungsi organ dalam seperti detak jantung, pencernaan, dan tekanan darah. Gejalanya bisa berupa mual, muntah, sembelit, keringat berlebih, atau justru tidak bisa berkeringat sama sekali. Bagaimana cara mendeteksinya sejak dini? Dengarkan tubuhmu. Jika kamu mengalami kesemutan atau rasa terbakar yang berlangsung lebih dari 1 minggu tanpa sebab yang jelas, jangan tunda periksa ke dokter. Diagnosis biasanya dilakukan lewat wawancara medis, pemeriksaan fisik neurologis, hingga tes tambahan seperti MJ atau tes konduksi saraf. Kabar baiknya, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk mengurangi kerusakan. Apalagi jika penyebabnya adalah kondisi kronis seperti diabetes atau penyakit autoimun, penanganan sejak dini bisa menghentikan kerusakan saraf lebih lanjut. Namun, penting juga untuk menjaga mental, karena rasa sakit kronis bisa membuat seseorang merasa putus asa. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat membantu. Jangan pernah anggap remeh keluhan yang tidak terlihat. Nyeri yang tidak terlihat bukan berarti tidak nyata. Lalu bagaimana dengan pencegahan?
Menjaga pola makan, rutin olahraga, tidur cukup, dan mengelola stres adalah fondasi utama kesehatan saraf. Konsumsi makanan kaya vitamin B kompleks, omega 3, dan antioksidan seperti alpukat, salmon, sayuran hijau, dan kacang-kacangan sangat dianjurkan. Hindari makanan ultra-proses, tinggi gula, dan alkohol. Ingat, sistem saraf adalah pusat kendali tubuh. Jika rusak, semua bisa ikut kacau. Bahkan hal sesederhana berdiri, menulis, atau tertawa bisa terasa menyakitkan jika sistem ini tidak berfungsi baik. Jadi, jika kamu merasa tubuhmu sering memberikan sinyal aneh yang tidak bisa dijelaskan, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah awal dari nyeri saraf. Dengarkan tubuhmu dan bertindak sebelum terlambat. Kalau kamu merasa video ini memberikan manfaat dan membuka wawasan, silakan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu ada di antara mereka yang diam-diam sedang berjuang menghadapi nyeri yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap waspada, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.